Istimewa Yogyakarta tengah menyelidiki kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, seorang warga Kabupaten Bantul yang terancam kehilangan tanah dan rumahnya. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk diperiksa terkait dengan kasus ini. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut sejak tanggal 14 April 2025 oleh Mbah Tupon bersama dengan ahli warisnya. Mbah Tupon mengaku jadi korban pengambil alihan hak atas tanah mereka secara tidak sah. Sejumlah saksi telah dipanggil dan diperiksa, termasuk pihak pelapor. Kasus ini kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda DIY. Ya, tentunya setelah menerima laporan, penyidik langsung melakukan upaya penyelidikan ya. Jadi saat ini masih dalam proses penyelidikan karena ini memang tugasnya dari kami sebagai penyidik untuk membuat penyelidikan agar bisa membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban. Mungkin ada pemeriksaan saksi-saksi ini? Ya, jadi salah satu bagian dari penyelidikan tersebut adalah tentunya kita akan memintai keterangan dari saksi, baik saksi pelapor maupun tentunya saksi-saksi lain yang mengetahui terkait. Sebelumnya pemirsa, seorang lansia buta huruf Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah. Lahan miliknya ini tiba-tiba menjadi objek lelang oleh pihak bank. Padahal Mbah Tupon mengaku tidak pernah menjualnya. Nama sertifikat tanah berganti menjadi nama orang lain. Di tengah pemberantasan mafia tanah di Indonesia, kini muncul kisah Mbah Tupon, seorang lansia buta huruf yang tiba-tiba terancam kehilangan tanah dan rumah yang ia tinggali di Dusun Ngenta, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Kasihan, Bantul. Lahan seluas 1.655 meter miliknya tiba-tiba beralih nama menjadi nama orang lain. Tanah tersebut telah dijadikan agunan senilai 1,5 miliar rupiah, bahkan telah dilelang oleh pihak bank. Keluarga menduga Mbah Tupon telah ditipu oleh sejumlah orang yang memanfaatkan ketidaktahuannya untuk bisa menguasai tanah tersebut. Awalnya itu kan ada seorang suruhan Bapak PR itu datang ke rumah ngasih tahu, Pak besok tanda tangan di sini ya. Nah, sorenya Bapak ke tempat Pak PR menanyakan, Pak, saya diajak tanda tangan sama TR. Ya, gak apa-apa, selagi masih di notaris. Ya, dia bilang gitu, kata bapak saya. Padahal bapak saya masih ada kelemahan apa aja? Ada bapak saya kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan pendengarannya agak berkurang. Kata bapak saya cuma diarahin buat tanda tangan di sini, Pak. Gitu. Tanpa tahu kejelasannya apa? Tanpa tahu dan tidak dibacakan juga kan. Itu berarti di notaris mana? Pertama kali itu katanya di kayak kantor gitu, di Janti. Tanah milik Mbah Tupon kini beralih nama menjadi IF, padahal keluarganya tidak mengenal nama tersebut, apalagi menyerahkan tanah dan bangunannya kepada nama itu. Kasus tanah ini pun mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul. Pak Tupon ini menjadi perhatian kami sehingga Pemkab Bantul melakukan fasilitasi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Jadi kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali. Sengketa lahan milik Mbah Tupon kini menjadi sorotan hingga ke pemerintah pusat. Kementerian ATR BPN bahkan telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Sertifikat tanah Mbah Tupon untuk sementara telah diblokir sambil menunggu penyelidikan pihak kepolisian. Oleh Wibisana, Berita 1 Yogyakarta.